Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Heni Hindriani MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian dan juga para audiens yang telah hadir bersama-sama dengan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Tania Agustin Wijayanti dengan NPM 2021001035 akan memaparkan materi proposal dengan judul pemanfaatan limbah dedak padi sebagai adsorben cemaran logam berat kromium dengan metode aktivasi kimia. Yang pertama, latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena kami berada di kota industri Cilegon yang pada akhirnya akan menghasilkan limbah yang juga tercemar oleh logam berat, dan salah satu logam berat yang mencemari limbah-limbah hasil dari industri ini adalah kromium. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan karbon aktif dari limbah dedak padi sebagai adsorben logam berat kromium. Lalu yang kedua, bagaimana pengujian potensi limbah dedak padi sebagai adsorben logam berat kromium. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana kondisi optimum adsorben ketika mendapat perlakuan tanpa aktivasi dan teraktivasi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama, untuk membuat karbon aktif dari limbah dedak padi sebagai adsorben logam berat kromium sebagai salah satu upaya kontrol lingkungan di daerah industri Cilegon. Lalu tujuan yang kedua itu untuk menguji potensi limbah dedak padi sebagai adsorben logam berat kromium. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi optimum adsorben ketika mendapat perlakuan tanpa aktivasi dan teraktivasi kimia. Lalu manfaat penelitian yang pertama, meningkatkan nilai guna dari limbah dedak padi sebagai sumber material karbon aktif, lalu menjadikan karbon aktif dari limbah dedak padi sebagai adsorben logam berat kromium atau Cr2+ yang masih menjadi fokus perhatian utamanya di daerah industri Cilegon. Dan manfaat yang ketiga itu untuk menjadikan adsorben sebagai alternatif solusi pengelolaan limbah yang mengandung logam berat khususnya di daerah industri Cilegon dan sekitarnya. Lalu hipotesis atau dugaan-dugaan dari penelitian ini yang pertama, diduga karbon aktif dari limbah dedak padi bisa digunakan sebagai adsorben logam berat kromium. Lalu diduga adsorben teraktivasi bisa meningkatkan penyerapan kapasitas penyerapan logam berat. Lalu tinjauan pustaka yang pertama ini mengenai sekam padi sebagai bahan utama sebagai adsorben logam berat kromium, di mana sekam padi ini adalah limbah buangan hasil penggilingan padi yang cenderung meningkat yang mengalami proses penghancuran yang alami dan lambat. Sekam padi sebagai biomasa sebagian besar tersusun dari 58,852% selulosa, 18,03 hemiselulosa, 0,6-1% abu dan 20,9% lignin. Lalu, logam berat merupakan salah satu polutan yang banyak ditemui pada lingkungan perairan, walaupun keberadaannya tersebut tidak selalu berdampak negatif terhadap organisme di lingkungan. Salah satu logam berat yang terdapat dalam limbah yaitu logam Cr atau krom, yang merupakan salah satu jenis logam berat yang mempunyai daya racun tinggi, di mana daya racun yang tinggi ini jika Cr berada dalam air dan membentuk ion Cr6 yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan kanker. Lalu metodologi penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2024. Metodologi penelitian, alat yang digunakan ini yaitu alat gas kimia, furnace, buret, lompang dan alu, cawan porselen, klem statif, pipet volume, neraca analitik Mettler Toledo ME024, dan instrumen ICP-S 7510 Shimadzu Sequential Plasma Emission Spectrometer. Dan bahan yang digunakan yaitu sekam bakar, Aquades, HCl, Kanji 1%, Ki 20%, larutan iod dan limbah cair dari industri, dan juga natrium tiosulfat 0,1 normal. Selanjutnya pada metodologi penelitian, yang pertama ada prosedur pembuatan sekam bakar, di mana hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 1000 gram sekam padi, lalu di oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 12 jam, lalu setelah itu dihaluskan menggunakan mortal alu dan ayak menggunakan ayakan berukuran 100 mesh. Lalu prosedur yang kedua itu proses aktivasi produk, di mana sekam bakar yang telah diayak ini
akan diaktifasi oleh HCl dan dipanaskan kembali pada suhu 105 derajat selama 2 jam. Lalu, pada uji analisa, pada penelitian ini ada titrasi blanko dan titrasi sampel, di mana titrasi blanko ini menggunakan larutan iod yang dititrasi menggunakan natrium tiosulfat dengan indikator Kanji dengan titik akhir berwarna biru menghilang, dan prosedur titrasi blanko ini diulangi secara triple atau 3 kali pengulangan. Lalu pada titrasi sampel ini di mana absorben yang sudah dibuat ditimbang 1 gram, lalu setelah itu dititrasi menggunakan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga berwarna kuning menghilang, dan dideteksi menggunakan indikator Kanji 1% hingga titik akhir berwarna biru menghilang. Dan titrasi sampel ini dilakukan secara triple atau 3 kali pengulangan. Lalu, metodologi penelitian selanjutnya yaitu analisa daya serap produk terhadap limbah cair industri, di mana 100 ml limbah yang mengandung logam berat krom dan 3 gram absorben ini dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Lalu larutan tersebut diaduk selama 2-4 jam hingga suhu stabil pada 80 dan 90 derajat Celcius sehingga krom yang terkandung akan terserap ke dalam absorbennya. Setelah itu, larutan disaring dalam kondisi hangat hingga diperoleh filtrat yang jernih, dan filtrat ini disimpan dalam gelas kimia. Selanjutnya, yaitu pembacaan nilai absorbansi krom yang terlihat pada monitor yang terhubung langsung dengan ICPS. Berikut diagram alir penelitian. Dan berikut rencana kegiatan penelitian, di mana pada 4 bulan penelitian ini akan ada preparasi sekam bakar dan sampling air limbah tercemar di bulan Januari, ada preparasi larutan aktivasi, perendaman sekam bakar dengan larutan aktivasi, dan juga pengukuran konsentrasi iod pada sampel dan blanko itu di bulan Februari. Dan pada bulan Maret itu ada pengukuran konsentrasi kadar CR pada sampel dan analisis penurunan konsentrasi CR menggunakan ICPS. Dan pada bulan April atau bulan keempat itu merupakan analisis data yang telah didapatkan dari beberapa proses pada bulan-bulan sebelumnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proposal ini. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.